Yang saya hormati teman-teman di rumah, pembahasan pada malam hari ini terkait dengan pernyataan dari Gus Menteri yang beberapa waktu yang lalu sangat viral. Tapi sebelumnya saya akan cerita sedikit tentang sejarah adzan itu sendiri. Sebelum kita bahas temanya harus tahu sejarahnya dulu dong ya, Kang Lutfi. Oke, mangga. Adzan itu adalah panggilan sholat yang menurut sejarah itu ada 3 versi yang paling besar. Versi pertama, adzan itu disyariatkan ketika Rasulullah diam di Mekah. Itu yang pertama. Cuma ini pendapatnya lemah lah ya. Pendapat yang kedua pada tahun 2 Hijriah. Dan pendapat yang ketiga pada satu tahun Hijriah. Tapi yang paling kuat itu adalah pada tahun 1 Hijriah ya. Ketika Rasulullah itu menerima wahyu, ya, Rasulullah tidak diajarkan bagaimana cara untuk wahyu tentang sholat ya. Rasulullah tidak diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang cara bagaimana memanggil orang itu untuk sholat. Jadi memang adzan itu tidak diajarkan langsung sama malaikat Jibril. Oke. Nah, sehingga Rasulullah itu pernah mengumpulkan beberapa sahabat untuk mencari solusi. Karena apa? Karena dalam perjalanannya ketika umat muslim mau sholat itu nggak ada apa-apa, nggak ada beduk, nggak ada nggak ada ajakan sholat. Tidak ada metode untuk memanggil sholat begitu. Sedangkan sholat ada waktunya ya. Makanya waktu sahabat itu sholat di Madinah, itu yang lain berdiri. Itu prakteknya. Jadi mengikuti apa yang terjadi ketika sahabat melakukan sesuatu ya. Salah satu kitab karangan Abdullah bin Syarqawi. Jadi sahabat proses sholatnya begitu. Jadi tidak ada metode yang pasti saat itu untuk bahasa sholat ya. Home saja gitu. Guru sholat. Home, ya oke. Ikut sajalah. Jadi tidak ada metode pasti seperti adzan hari ini. Oke. Makanya Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat untuk mencari solusi tentang bagaimana cara memanggil untuk waktu sholat ya. Nah, di sana itu silang pendapat terjadi. Ada sahabat yang mengatakan dengan memakai lonceng seperti orang-orang Nasrani. Iya, iya. Ada lagi yang mau memakai trompet dengan metode orang-orang Yahudi. Iya. Ada lagi yang membakar kayu sehingga asapnya itu ke atas menjadi tanda begitu ya. Itu paham kalau itu waktu sholat. Oke. Tapi semuanya dibantah atau disangkal oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi di rapat itu memutuskan udah pakainya ini aja. Sholat, ayo sholat jamaah. Pakainya begitu. Teriakan tapi bahasanya itu. Ayo sholat jamaah. Ayo sholat jamaah gitu. Nah udah ya. Padahal trompet saat itu lonceng sudah pernah digunakan sama umat yang lain dan ya. Dan kalimat ayo sholat berjamaah itu sempat dipakai Nabi Muhammad. Oke. Ya. Nah suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Itu mimpi ketemu dengan orang tua ya. Orang tua, orang gaib lah. Jadi orang-orang gaib lewat di depan Abdullah sambil membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid itu tanya, itu kamu bawa apa? Lalu orang itu bilang, wah ini saya bawa lonceng. Mau bawa kemana? Sini buat saya. Orang lebih begitu ya. Sini buat saya. Terus orang tadi bilang, buat apa lonceng ini? Saya akan jadikan untuk pertanda waktu sholat di agama Islam. Nah, lalu orang tua itu jangan pakai lonceng, tapi pakai ini aja. Lalu orang tua itu mengajarkan azan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Nah, paginya Abdullah bin Zaid langsung menghadap Rasulullah. Ya Rasul, semalam saya mimpi. Bla 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 bla. Bahwa ada kaitan dengan pemanggilan sholat itu tadi gitu ya. Jadi saya diajarkan adzan. Nah waktu itu ada Umar di situ, ada Umar bin Khattab. Ya. Lalu kata Umar, wah saya juga sama semalam mimpi demikian. Makanya disyariatkannya adzan itu terkait dengan 2 sahabat. Yang sama-sama bermimpi begitu ya. Dengan situasi dan cerita yang sama. Dengan jangan-jangan ketemu orang yang sama juga. Umar itu ketika mimpi sama dengan Abdullah bin Zaid. Ketemu dengan orang gaib lewat bawa lonceng. Umar tanya mau kemana bawa lonceng. Sini buat saya aja buat tanda sholat. Kata orang tuanya jangan. Kemudian diajarkan.
Jadi Abdullah bin Zaid dan Umar itu mimpi dengan cerita yang sama persis 100%. Kemudian inilah kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Lalu gitu Rasulullah bilang ya udah kalau begitu ajarkan Bilal bin Rabah. Artinya disetujui begitu ya. Lonceng di tidak ACC. apa tidak akhirnya kemudian azan ini ACC. Disetujui oleh Abdullah oleh Rasulullah. oleh Rasulullah dan disuruh mengajarkan sahabat Bilal bin Rabah. Oke. Sekarang ada pertanyaan, dalam hidupnya Rasulullah itu pernah nggak azan? Itu pernah sekali. Sekali. Itu ceritanya dalam suatu perjalanan. Rasulullah azan. Tapi saya tidak tahu persis kenapa Rasulullah azan waktu itu. Apa Bilalnya sakit atau Bilalnya ada halangan? Tidak ada cerita di sana. Yang jelas azan ini untuk memanggil sholat tetap sama. Yang jadi pertanyaan ini Rasulullah ketika wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu gimana ngomongnya? Iya. Nah, ini ada dua versi. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad normal, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah normal. Ada lagi yang bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni Muhammad Rasulullah. Jadi ada dua versi di sana. Tapi Nabi Muhammad baru sekali dalam hidupnya azan. Artinya dalam sejarah azan ini kemudian Rasulullah juga pernah asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu sekelumit tentang sejarah azan ya. Jadi teman-teman di rumah harus kita sebelum kita bicara banyak soal ini kita bicara ya. banyak tentang aturan ini karena minimal kita harus tahu ceritanya. Jadi azan itu difardukan pada abad 1 Hijriah dikarenakan ada dua sahabat yang mimpi dengan cerita yang sama, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab.